Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tetap semangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Aduh, Masya Allah teman-teman semuanya yang ganteng-ganteng, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini tadi kita sudah olahraga, sudah kerja bakti, sudah makan, macam-macam tuh, Masya Allah. Ini adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan pada kesempatan siang ini tema kita apa nih? Sesuai dengan apa ya? Apa namanya? Posi ya. Kita ini komunitas posi dari berbagai macam komunitas. Ya, ada dari siapa? Dari Kabut, terus mana? Buruk Arsiri, terus Dari mana lagi? Usrah Serpong, Masya Allah, dari berbagai macam komunitas. Inilah keberkahan diri posi ini, pemersatu umat insya Allah. Posi apa sih singkatan dari? Pencinta olahraga sunnah Indonesia, pencinta olahraga sunnah dan istri. Posi pencinta olahraga sunnah dan istri. Ini belum ada pengukuhan, kayaknya baru dengerin. Beliau nih salah satu pencetus posi masalahnya. Jadi ketika posi ada makna yang lain, ada tafsir yang lain, belum tahu. Tafsir jalan apa? Tafsir jalan lain. Penjalalin ya. Oke, ikhwah fillah, alhamdulillah ya pada kesempatan ini sesuai dengan posi pencinta olahraga sunnah dan istri. Mungkin temanya kali ini kita akan berbicara tentang cara mudah mencari istri. Masya Allah. Posi pencinta olahraga sunnah dan istri, cara mudah mencari istri. Catat. Dapalin aja nggak boleh catat. Nanti dilihat di YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe. Berbicara tentang mencari istri ini kita kembalikan pada surat apa? An-Nisa ya. Ayat berapa? Ayat 3. Kayaknya Ustaz beneran. Coba tolong baca. Ada yang hafal? Yang nyebutin lah yang saya hafal. Yang coba hafal aja. Yang nyebutin coba. Bacain minta tolong. Buka dulu ya. Buka dulu. Sabar guys ya. An-Nisa ayat 3 apa sih? Bangkihu, yo dibuka awalnya. Masya Allah. Sabar guys. Penasaran ya? Penasaran. Oke. Lama amat udah gak sabar ini. Gak sabar guys. Lagi baterainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu dekat, tidak berbuat zalim. Masya Allah. Jadi kalau melihat teks ayat surat An-Nisa ayat 3 ini kaitannya terkait dengan anak yatim. Jadi dulunya cerita daripada ayat ini, di masa itu orang menikahi anak-anak yatim itu untuk diambil hartanya. Awalnya seperti itu gitu, sehingga turunlah ayat ini untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang beriman jika takut untuk tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang bukan yatim. Saya
akan lompat sedikit. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fankihu. Ini adalah jamak daripada semua laki-laki beriman. Jadi tidak dikhususkan ke Rasulullah. Ini adalah jamak perintah untuk semua laki-laki beriman. Kita nih beriman semua insyaallah ya. Amin. Ma toba lakum minan nisa. Nah, minan nisa ini juga jamak dari al-mar'ah. Kalau kalau jamak berarti kita sebagai laki-laki yang beriman secara umum, maka nikailah wanita-wanita. Bukan nikailah wanita, tapi wanita-wanita. Sudah belum menikahi wanita-wanita belum nih? Baru menikahi wanita. Wanita. Oke. Nikailah wanita-wanita yang kau suka. Jadi yang kau suka di sini ininya bukan perawan, bukan janda. Kalau kita suka janda ya nggak masalah. Tapi kalau saya sukanya gadis gitu. Jangan nanti nikahin janda nggak sunnah atau perawan. Semua sunnah. Rasulullah juga menikahi janda awalnya. Yang penting suka kita. Gitu. Kalau jandanya janda muda, kalau nenek-nenek ya. Jamur. Gitu. Ya. Jadi kembali kepada perintah untuk semua laki-laki yang beriman. Lalu perintahnya jamak minan nisa, menikahi wanita-wanita. Lalu di situ Allah takkid, diperkuat, diperkokoh gitu. Masna. Yang pertama wanita-wanita. Yang kedua takkid dengan masna, wa thulatha atau 3, wa ruba atau 4. Ada tafsir lain, ini Syiah, tentu kita bukan aliran kita ya. Syiah itu memahami masna wa thulatha wa ruba itu 9. 2 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 4, 9. Di samping itu istri Rasulullah juga 9 dan 11 ya, ada yang 2 ini ya, 9. Itu tafsir Syiah. Tapi ahli sunnah wal jamaah memahami masna wa thulatha wa ruba itu 4. Dasarnya ketika ayat itu turun, para sahabat yang saat itu mempunyai istri lebih daripada 4, karena poligami itu sebenarnya sudah dilakukan di masa sebelum ayat itu turun. Itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di saat itu. Orang udah biasa punya istri 10, istri 20, 5, 6, itu biasa. Lalu Islam membatasi, ayat itu turun, para sahabat yang mempunyai istri lebih daripada 4 setelah ini menjadi setelah pernikahan menjadi syariat, sahabat yang mempunyai istri lebih daripada 4 dicerai. Paling banyak 4, yang satu nambah sampai 4. Jadi sejarah pernikahan ini dalam Islam itu secara umum, apakah itu Rasulullah SAW, para sahabat, istrinya lebih daripada 1. Sampai-sampai ada sebagian ustadz mengatakan bahwa di masa Rasulullah SAW itu susah mencari rumah ya para sahabat yang istrinya cuma 1. Jadi susah mencari rumah yang istrinya cuma 1. Kalau kita sekarang susah mencari rumah yang mempunyai istri lebih daripada 1. Kebalikan. Ya, jadi asbabun nuzul ayat itu turun demikian. Jadi setelah ayat itu turun, para sahabat yang mempunyai istri lebih daripada 4 dicerai, yang mempunyai 1 nambah. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bentuk keberanian, kejantanan, kewaman itu biasanya akan kelihatan dari laki-laki yang mempunyai istri lebih daripada 1. Itu akan kelihatan. Jadi kalau istri 1 itu biasanya tipe-tipe laki-laki takwa, takut bini tua. Tapi insya Allah antum tidak. Jadi sini Kang Hambal ingin sampaikan, kita ini dalam bab ta'ayyud mestinya juga bagian daripada orang-orang yang ada di depan. Kenapa? Karena kalau orang laki-laki yang takut kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai tujuan, tidak mengamalkan sunnah poligami atau sunnah ta'adud, maka orang-orang salah, ya, orang-orang soleh yang tidak mau melakukan, maka orang-orang yang salah itu yang akan melakukan. Nah, ini akan lebih bahaya. Siapa yang akan menyelamatkan? Para wanita-wanita yang dasarnya memang sudah bengkok, kalau bukan laki-laki yang baik.
Sudah dasar wanita itu bengkok, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kecenderungannya bengkok, dinikahi laki-laki yang bengkok, tambah parah. Makanya kita yang ditakdirkan Allah Ta'ala, laki-laki yang insya Allah menuju sebagai laki-laki soleh, ingin menjadi orang yang baik, harus memikirkan wanita-wanita di sana yang memang kecenderungannya untuk melakukan perbuatan yang bengkok. Jadi seperti itu. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan istri lebih daripada satu? Nah ini kan jadi persoalan nih. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW mudah sekali untuk mendapatkan istri 2, 3 itu gampang gitu ya. Tapi di masa sekarang ini sulit sekali, gitu kan? Ada nggak antum gambaran gitu? Mungkin antum punya pengalaman di antara antum, ada praktisi yang lain. Oh gampang kok cari istri 2. Mungkin mau menyampaikan pengalamannya? Ini praktisi yang gagal. Ini 2 nih. Saya nih. Jadi kalau mau belajar dengan kegagalan bisa dengan Kita. Jadi ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan cara mudah mendapatkan istri lebih daripada satu. Ya. Yang pertama, biasanya ya ini kita bicara sulitnya dulu. Perempuan itu paling susah ditembak. Artinya ujuk-ujuk kita suka langsung kita minta mau nggak jadi istri kedua saya. Itu paling susah. Ya rata-rata 99,9% nolak. Ada cara kedua. PDKT istilah kita, PDKT, pendekatan. Ya, pendekatan. Tapi jangan terlalu ini banget, jangan terlalu menyolok. Ya, dengan perhatian kita kasih hadiah. Itu perlu waktu. Nah, itulah yang saya lakukan. Ya, yang saya lakukan. Kasih hadiah, ya apalah terserah. Itu apa, bisa jilbab, bisa ya apa, sekali, 2, 3 kali. Kayak istri keempat saya itu PDKT. Istri kedua juga Umi Ifah itu ya, juga ada ya agak PDKT juga gitu kan. Tapi dengan Uminya Ibrahim enggak. Kenapa beda? Beda. Enggak ada PDKT, udah main tembak aja udah. Kenal. Karena bukan, enggak kenal justru. Kan itu udah tahu perlu suami dia. Jadi seperti itu. Yang lain dengan PDKT. Kita bisa kasih hadiah setelah dekat, sudah akrab gitu. Kita jangan ada niat macam-macam. Niat kita memang seperti kita mau mancing ikan, perlu kasih umpan yang enak sampai orang yang lomba mancing tuh umpannya enak-enakan. Kan gitu. Sehingga ikan akan makan yang mana? Ya kurang lebih seperti itu. Dibikin seneng aja orang yang akan kita PDKT. Lalu bagaimana dengan istri pertama kita? Nah, ini kan jadi problem juga, kan? Ya jadi problem juga. Ya kalau saya sih saya lakukan, ya saya banyak doa supaya hati istri-istri saya dilembutkan Allah Ta'ala untuk bisa menerima. Belajar lagi ke abinya ini. Itu kakak. Ya baik. Jadi cara yang pertama bisa dengan langsung minta, tapi cara seperti itu biasanya susah. Tapi ada cara yang kedua, ini biasanya agak mudah, itu PDKT. Tapi persoalannya, ini kan ada begitu PDKT, oke, si perempuan itu mau dengan kita sudah mulai dekat, pokoknya udah terima. Biasanya kesulitannya adalah memahamkan orang tua. Memahamkan orang tua, gitu. Jadi ada yang orang tua mau, anak nggak mau. Ada anak mau, orang tua nggak mau. Jadi poligami ini memang agak perjuangannya agak beda dibandingkan kita ketika mencari istri pertama, gitu. Tapi kalaupun orang tua nggak setuju, kalau anak mau kekeh, itu biasanya potensi bisa besar. Kayak saya ini sebenarnya orang tua dari istri kedua dan istri yang bontot sekarang itu orang tuanya nggak mau. Tapi karena anaknya kekeh, tetap berjuang bagaimana caranya bisa dinikahkan, walaupun marah-marah lama-lama juga baik. Gitu. Itu terjadi. Lalu langkah berikutnya ada yang paling gampang. Di antara yang gampang. Nah, mau tahu? Mau gampang. Subscribe dulu kalau mau tahu. Enak baik. Share, komen. Subscribe. Ini kan channel Posi Ustaz Abu Zuber ya. Subscribe. Kang Hambali punya channel, apa namanya, Kang Hambali Oke ya. Mau tahu bagaimana cara yang paling mudah punya istri lebih daripada satu? Mau.
biar nggak mau. biar nggak ada tanya jawab. Setelah ini selesai gitu loh. Sengaja kita nggak pancing untuk ada tanya jawab. Gitu. Tapi kalau mau silakan. Jadi cara yang paling mudah menikahi janda. Kenapa? Karena janda ini perwaliannya ketika walinya tidak setuju, dia punya hak untuk menunjuk siapa walinya. Ini para ulama sepakat, tidak masalah. Walaupun wanita gadis juga dalam fikih yang lain ada pendapat yang membolehkan tanpa wali. Pendapat Imam siapa? Imam Ibnu Hanbal, Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanifah. Tapi kita Indonesia ini memakai mazhab Syafi'iyah. Ngakunya Imam Syafi'i, tapi kenyataannya Syafi'iyah. Siapa sih Syafi'iyah dan Syafi'i? Pendapat Imam golongan Syafi'iyah ini sebenarnya juga sudah banyak beda pendapat dengan Imam Syafi'i itu sendiri. Beda ya Syafi'iyah dengan Syafi'i. Tapi ini bahasan fikih lah. Fikih itu kalau dibahas gak ada habisnya. Nanti jadi. Oke, kembali kepada apa? Janda. Apa jahe, janda girang. Janda heran. Atau jamur, janda di bawah umur. Jadi janda ini, ya kalau janda kalau masih cakep, muda, solehah, kenapa tidak? Kan gitu. Jangan berpikir, kadang-kadang gini, kita itu seringkali dipojokkan pengamal-pengamal ta'adud. Oh, kalau mau nikah itu ikutin Rasulullah dong, janda gitu kan. Terus ditawarkan janda yang udah keriput. Ini yang ada-ada aja, ini kan sudah bau tanah gitu kan. Bukan masanya lah. Ya kalau di bawah umur belum bisa masak nih. Kematangan lagi. Yang mengkal. Matanya banyak tapi. Perlu diketahui yang penting ya, perlu diketahui janda yang dinikahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu janda-janda cantik, anak-anak bangsawan. Ada janda yang kelihatan tua dalam kisah itu kurang menarik katanya gitu, tapi apa iya gitu kan, namanya kita juga nggak tahu. Tapi saya yakin yang namanya orang-orang Arab kan, sejelek-jeleknya orang Arab kan juga cakep gitu kan. Itu namanya syaudah. Ketika Rasulullah mau menikahi Aisyah radhiyallahu anha, kan masih anak-anak, ada pertanyaan, ya bukankah Aisyah masih anak-anak, tapi apa kata Rasulullah, kan ada syaudah. Artinya di situ sekaligus Rasulullah akan menikahi dua wanita, yang pertama Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua syaudah, dan syaudah ini yang akan membimbing Aisyah. Masih dua tuh. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kalangan umum, Rasulullah itu nikah, itu janda dan poligami setelah meninggalnya Siti Khadijah. Ini kan jadi persoalan dalil yang dijadikan dalil. Ada dalil yang dijadikan dalil, ada dalil yang dijadikan dalil. Kok dalil dijadikan dalil? Ini seperti apa cara memahaminya? Dalil yang dijadikan dalil ketika dia meletakkan dalil itu bukan pada tempatnya. Itu dalil yang dijadikan dalil. Lalu bagaimana dengan dalil yang dijadikan dalil? Ya dia meletakkan dalil itu pada tempatnya. Perlu diketahui bahwa Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau wafat, bahkan sampai beliau wafat, ayat poligami itu belum turun. Wahyu itu belum turun. Bagaimana mungkin seorang Rasul akan menjalankan sebuah syariat sementara aturannya belum ada? Ketika syariat itu, walaupun dulunya adalah itu sudah menjadi budaya manusia, namanya laki-laki ada perempuan, entah cara nikahnya seperti apa, ketika wahyu itu turun, sudah menjadi aturan, menjadi syariat. Contohlah orang masuk kamar mandi, dulu seperti apa sih? Namanya orang buang kotoran itu dari dulu ya buang kotoran gitu. Menjadi syariat ketika masuknya baca doa, keluar baca, menjadi syariat. Jadi syariat ini ada ya, syariat ini ada, bisa yang awalnya memang sudah menjadi kebiasaan manusia, bisa juga yang tadinya emang nggak ada. Gitu. Kayak misalkan mut'ah gitu ya. Mut'ah itu dulu boleh, tapi sekarang tidak boleh. Kenapa mut'ah itu terjadi? Karena terjadi peperangan di saat itu. Jauh dari istri, akhirnya mut'ah. Itu kan syariat yang tadinya nggak ada gitu kan.
oh karena gak ada istri boleh mut'ah. Nah setelah ternyata mut'ah itu adalah sesuatu yang mungkin kurang baik walau alam, sehingga mut'ah itu ditiadakan. Lalu syariat yang tadinya itu adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat di saat itu, ya. Lalu dibuatlah aturan dari Rasulullah atau turun wahyu, itu juga menjadi syariat seperti nikah. Nikah itu adalah kebiasaan manusia saat itu, ketika turun wahyu maka menjadi syariat. Maksudnya, bagaimana mungkin Rasulullah SAW menjalankan syariat poligami saat itu, sementara syariatnya belum turun di saat Khadijah masih hidup. Jadi syariat poligami itu turun di Madinah. Khadijah radhiyallahu anha meninggal di Mekah. Jadi itu dasar dalilnya kenapa Rasulullah tidak poligami di saat Khadijah masih hidup, karena syariatnya belum turun. Oke, demikian teman-teman, mungkin ada yang mau nambahin, silahkan. Mau nanya juga boleh. Saya udah coba nih yang cara kedua Ustaz tadi tuh. Gampang. Caranya gampang. Tembak yang enggak tadi. ya. PDKT. Gitu ya. Ayo ketahuan. PDKT. Kayaknya mulai ini. Gimana? Tapi ternyata ya ketika dikasih dia mau gitu ya, tapi ternyata kita mengungkap gitu. Taruh tidak gitu. Berarti langsung bilang gimana itu. Jadi katanya kurang Langsung bilang wah. Umpannya. Nggak nyaman saya. Berarti yang pinter yang di PDKT-in mau ngerjain. PHP dong. PHP. Makanya kalau antum pengen bau minyak wangi, deketlah tukang minyak wangi, nanti kecipretan. Deket tukang pandai, tukang besi, tukang las, bau besi. Pengen bisa kuda, deket tukang kuda. Kalau pengen tahu cara PDKT, deketin orang yang biasa PDKT. Pas Ustaznya ada tuh. Saya dekatnya sama tukang kebun. Makanya. tanah. Udah nginep dari sini 7 hari. Oke, semua ada ilmunya. Tukang nyangkul sama tukang nyangkul, politik dengan politisi. Kalau kerjaan saya mah PDKT. Tadi ada yang kelewatan pembahasan antum. Apa tuh? Meyakinkan istri pertama. Nah, ini Kayaknya itu masalahnya dia. Ini memang tipe orang yang betul-betul merhatiin nih, poin per poin gitu. Untuk meyakinkan istri pertama. Namanya wanita itu karakternya ya cemburu, ya menolak. Susah diyakinkan. Kajian ntar Ya. sama cewek. Antum seperti apapun ya, langsung istrinya nyambung. Kayaknya perbincangan saya mati. Lanjutin. Jangan online nih ngulisin. Udah. Jadi bab memahamkan istri pertama, meyakinkan istri pertama. Dan ini adalah pekerjaan yang paling susah. Kalau pola pikir kita adalah logika ilmiah. Ini hanya bisa dengan pendekatan cuma dengan satu cara. Kalau saya yakini selama ini, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta kepada Allah, ambil hatinya, kita minta kepada Allah supaya tunduk dengan syariat Allah. Hanya cara itu. Kalau kita pahamkan dengan syariat, dengan dalil, dia dalilnya lebih banyak. Dalilnya lebih banyak. Dalilnya lebih banyak. Kita bisa kita kasih argumentasi, kita ngasih 1, 2, dia bisa 4 ngasih argumentasi. Ketika kita iming-imingin pahala, cari pahala yang lain saja. Iya kan? Emang nggak ada Bi cari pahala jalan yang lain. Banyak. iya. Kalau Abi sih ini salah satu cara kalau Umi sih memang nggak disuruh untuk ini. Ini yang disuruh Abi, ngapain Umi protes? Kan fankihu ma tabalakum ini adalah perintah untuk laki-laki, bukan perintah untuk perempuan. Kalau misalkan istri mengatakan Umi mau cari pahala jalan yang lain, ya silahkan. Emang Umi nggak disuruh syariat ini? Kan biasanya gitu istri itu. Umi mau cari jalan yang lain aja, gitu kan gitu. Ya emang Allah nggak suruh, gitu. Yang disuruh laki-laki gitu.
Jadi kalau apa namanya, untuk meyakinkan istri yang pertama itu, kalau saya melakukannya dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, banyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak sedekah, minta kepada Allah supaya hati istri kita ditundukkan dengan Islam secara utuh sebagaimana perintah Allah Ta'ala, udkhulu fis-silmi kafah. Laki-laki paling berat menjalankan syariat jihad, perempuan paling berat menjalankan syariat ta'adud atau poligami. Nah, ini kita harus minta. Walaupun kita siap latihan sana kemari, begitu ada jihad mikir juga apa iya siap. Makanya tetap harus diminta. Ya Allah, beri keteguhan, keyakinan saya berada di medan jihad dan seterusnya. Kalau perempuan, ya Allah, beri kekuatan saya untuk melaksanakan, menerima, mendampingi suami saya melakukan syariat poligami. Catet Gi. Udah hafal, udah hafal. Jadi perempuan itu Bukannya mau kali bal peluk. perempuan itu pakai bahasa kita lah ya, doa yang kita pahami. Perempuan itu lebih rela, lebih ikhlas suaminya syahid di medan jihad ketimbang suaminya poligami atau ta'adud. Wallahu a'lam. Insyaallah, terima kasih teman-teman semuanya. Insyaallah sebentar lagi latihan kuda lagi. Insyaallah sebentar lagi latihan kuda lagi, dan bagi teman-teman yang ingin lebih dalam kajian ta'adud bisa simak di POSI ya, pencinta olahraga sunnah dan istri. Jangan lupa hampiri, kunjungi channel Kang Hambali. Oke, promosi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, takbir. Allahu Akbar.